Nah, terus di sini ada informasi. Nah, informasinya kan bentuknya tabel begini ya, Pak. Di sini Nopi tuh ada pertama panduan Simasita CIC. Nantinya niatnya Nopi tuh mau bikin PDF-nya gitu, Pak, mengenai panduan penggunaan Simasitanya biar jelas. Terus di sini ada panduan skripsi. Nanti bisa di-download dengan ngeklik di sini. Kayak gitu. Terus dan seterusnya mengenai informasi terkait skripsi. Setelah itu Nopi pengen coba login akunnya Baak dulu. Nah, dashboard dari Baak itu pertamanya kayak gini Pak jadinya. Jadi di sini itu ada fitur data pengaju persyaratan skripsi, data pengaju seminar skripsi, dan data pengaju sidang skripsi. Kenapa ada di sini? Supaya Baak tuh bisa langsung ngeklik data pengaju persyaratan skripsi gitu, Pak. Misalkan diklik, ya di sini tuh khusus yang data yang mengajukan persyaratan skripsi, nanti Baak akan memvalidasinya gitu, Pak. Di sini dengan cara ngeklik ini actionnya. Nah, di sini kan tampil biodatanya, biodata mahasiswa. Terus di sini tuh ada berkas persyaratan skripsinya. Kalau misalkan statusnya belum divalidasi, di sininya nanti Baak bisa ngecek cek file persyaratan skripsi di sini. Misalkan contohnya kayak gitu. PDF Terus ya nanti file? kalau iya, filenya PDF semua, Pak. Oke. Nanti kalau misalkan belum divalidasi, nanti di bawahnya tuh Pak, di sininya tuh ada untuk validasinya. Karena ini udah disetujui, jadi nggak muncul lagi untuk validasinya. Terus, kalau data staff kan waktu itu kan udah ditunjukin ya Pak, ini data staffnya, terus ada data dosen. Data dosen juga ditabelkan cuma segini, nanti bisa ngelihat detailnya di sini. Detailnya. Nah, setelah itu ada data mahasiswa juga. Nah, di sini data mahasiswa nanti juga bisa lihat detailnya di sini. Terus program studi. Di sini ada informasi, nanti informasi Baak yang mengelola kalau mau tambah atau edit. Terus ada bidang ilmu. Nah, untuk bidang ilmu itu jadi ditentuin dari CIC-nya gitu, Pak. Dan itu dikelola oleh Baak, supaya nanti pas mahasiswa milih bidang ilmu itu udah ada, nggak usah ini lagi. Karena kan nanti berpengaruh ke perhitungannya, Pak. Perhitungan FBAIS-nya. Nah, misalkan Nopi mau nyoba login sebagai mahasiswa yang mau daftar skripsi misalkan. Nah, ini tampilan awal dashboard bagi mahasiswa yang mau mendaftarkan persyaratan skripsinya. Jadi di sini hanya bisa ngupload aja, Pak. Ada keterangannya apa aja yang harus diupload dan nanti bentuk filenya berupa PDF dengan namanya itu ini. Nah, di sini tuh sebelum mahasiswa mengajukan persyaratan, mahasiswa nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Tapi mahasiswa hanya bisa, di sini ada repository skripsi, jadi di sini ada daftar judul penelitian mahasiswa. Supaya mahasiswa bisa tahu, oh ternyata judul yang udah ada tuh ini. Dan mahasiswa nanti bisa download jurnalnya, Pak. Jadi bukan skripsinya, tapi jurnalnya. Nah, misalkan contoh kayak gini. Nah, setelah itu, di sini juga mahasiswa bisa edit profilnya. Jadi kalau mahasiswanya udah kerja atau belum kerja, nanti bisa diedit di sini, apakah sudah kerja atau belum. Dan passwordnya juga bisa diedit di sini. Nah, misalkan Opi mau ngajuin persyaratan skripsi ke ini dulu. Persyaratan skripsi misalkan. Ini mah PDF-nya masih
asal aja ya Pak, Iya, belum iya. benar. Maksudnya sebagai contoh aja. Nah, kalau misalnya udah di-upload, nanti dashboard-nya bakal berubah Pak seperti ini. Jadi di sini ada namanya, terus di sini ada progres setiap status pengajuannya, ada status pengajuan persyaratan. Karena belum divalidasi oleh BAAK, jadi statusnya belum divalidasi. Terus ada status pengajuan proposal, status pengajuan seminar, pengajuan kolokium, pengajuan sidang, dan status skripsinya. Nah, kalau mahasiswa udah ngupload persyaratan, maka status skripsinya dia berarti masih on progress. Gitu. Nah, terus di sini ada keterangan mengenai status-statusnya. Terus di sini di bawahnya ada menu utama dari si mahasiswanya, Pak. Jadi karena dia sudah upload, dia bisa mencoba untuk mengecek judul di sini. Ya ini yang pakai algoritma Oliver itu tuh Pak, yang buat ngecek judul. Nah cuma Nopi codingannya, perhitungannya belum bisa Pak, masih nyoba-nyoba. Jadi nanti kan dicek di sini rencananya Nopi itu udah bisa nanti di-input mahasiswa ini udah bisa belum? Belum. Belum bisa Pak, belum bisa. Ini perhitungannya belum ketemu Pak. Ya, terus nanti rencananya Nopi itu di sini tuh mahasiswa input judulnya. Nanti ketika ngeklik ajukan judul, nanti di bawahnya tuh bakal muncul persentasenya tuh Pak. Iya, apakah benar. lebih besar dari 60% atau enggak gitu. Nah, kalau misalkan udah, baru dia nanti bisa lanjut ke pengajuan proposal gitu. Nah, terus untuk mahasiswa juga kan bisa ngupdate judul ya Pak. Nah, update judul ini nanti si mahasiswa tuh tetap kalau mau update judul, jadi judulnya harus dicek dulu apakah lebih besar dari 60% apa enggak gitu. Kalau misalkan kurang dari 60%, nanti ini nggak bisa diklik. Rencananya gitu, Pak. Rencananya. Jadi, ya tinggal codingannya aja, belum ketemu. Nah, terus ini kan persyaratannya belum divalidasi. Misalkan karena belum divalidasi nih Pak, jadi si mahasiswa nggak bisa ngakses pengajuan proposalnya atau upload dan lain sebagainya. Jadi harus divalidasi dulu oleh si BAAK. Contohnya misalkan langsung aja di sini divalidasi oleh BAAK. Ya. Biar nggak bolak-balik ke login lagi, jadi lewat ini aja ya Pak, lewat ini. Nah, misalkan ditolak dulu nih statusnya. Statusnya itu ditolak. Nanti kan bakal berubah nih Pak, di sini ditolak. Nah, kalau ditolak berarti dia tetap nggak bisa mengakses ke proses selanjutnya. Jadi dia harus nunggu dulu sampai disetujui persyaratannya. Dan disetujui. Nah, karena ini persyaratan udah disetujui, Pak, si mahasiswa bisa mengakses pengajuan proposal. Nah, di pengajuan proposal ini, mahasiswa harus entry foto, data judul skripsinya, bidang ilmunya, objek penelitiannya di mana, dan deskripsi proposalnya. Nah, untuk deskripsi proposal ini kan cuma bab 1 aja, Pak. Kan, terus maksimal itunya hanya 1 MB, jadi biar nggak kegedean. Contoh misalnya Nopi entry ininya misalkan SPK bidang namanya deskripsinya misalkan diajukan. Nah, ketika diajukan nanti dashboardnya berubah lagi. Jadi di sini ada
ada keterangan mengenai skripsinya, dari judul, bidang ilmunya apa, objek penelitiannya di mana. Nah, karena dosen pembimbingnya kan belum divalidasi, Pak. Jadi di sini masih menunggu. Terus di sini juga ada foto mahasiswanya. Setelah itu, di sini juga status pengajuan proposalnya akan muncul belum divalidasi, karena harus divalidasi dulu oleh si BAAK. Nah, kalau misalkan sama seperti status pengajuan persyaratan, misalkan belum divalidasi atau masih ditolak, nanti nggak bisa upload proposal, Pak. Gitu. Nggak bisa ke proses selanjutnya. Jadi harus menunggu disetujui dulu oleh si bagian ini tuh yang proposal ini, pengajuan proposal nanti divalidasinya oleh Kaprodi ya? Kaprodi, Pak. Okay, oleh Kaprodi. Ya, oleh Kaprodi. Nah, misal coba Novi masuk ke Kaprodi dulu. Kaprodi. Nah, ini dashboard dari Kaprodi, Pak. Jadi di sini ada nama Kaprodinya, NIDN-nya. Nah, di sini menu utamanya itu ada pengaju proposal. Nanti Kaprodi bisa ngelihat siapa aja yang mengajukan proposal gitu. Ini tuh berdasarkan home base-nya. Jadi kalau Kaprodinya SI berarti yang tampil hanya mahasiswa SI-nya aja. Kalau TI, TI aja. Nah, di sini ada belum divalidasi. Kaprodi mau memvalidasi, bisa ngeklik action di sini. Nanti di sini ada biodata dari mahasiswanya. Terus di sini ada keterangan bahwa belum divalidasi. Judulnya ini mau divalidasi, dicek dulu. Cek file deskripsi proposalnya. Bentuknya PDF. Jadi di sini nanti bisa dilihat. Kalau mau di-download, di-download. Terus kalau udah dicek, nanti klik di sini validasi, apakah disetujui atau ditolak. Misalkan disetujui. Meskipun disetujui, Kaprodi bisa memberikan catatan revisi, Pak. Barangkali ada saran atau apa, nanti bisa di sini. Gitu. Terus di-submit. Udah, statusnya kan berubah. Kembali lagi ke mahasiswanya. Nah, nanti statusnya berubah disetujui. Nah, disetujui atau ditolak, nanti mahasiswa bisa melihat revisinya, Pak, di sini. Nah, disetujui. Misalkan ada revisi saran apa gitu dari Kaprodinya bisa dilihat di sini. Nah, setelah sudah disetujui, barulah mahasiswa bisa mengupload proposalnya, Pak, di sini. Upload proposal. Nah, upload proposal ini ada ketentuannya. Novi menentukan maksimal 3 MB saja untuk proposalnya. Misalkan Novi mau upload proposalnya. Nah, kalau sudah di-upload proposalnya, nanti barulah mulai ke perhitungan net bias-nya, Pak. Gitu. Nah, cuma untuk perhitungan net bias-nya itu, Novi masih belum ketemu codingannya, Pak. Di sini. Masih mencoba-coba lagi nyari-nyari. Itu kan ya, apa? Nah, Iya, Pak. Oke, lanjut. Ya. Nah, ini di dashboard Kaprodi, di sini kan ada penentuan dosen pembimbing nih, Pak. Nah, rencananya Novi itu di sini tuh nanti ada tampilan dari perhitungannya. Perlu nggak sih, Pak, ditampilin gitu perhitungannya? Dipisahin aja, Nop, dibikinin tab lagi di ujungnya ini hasil perhitungannya. Kalau yang ini kan rekapitulasi sudah dapat pembimbingnya. Jadi hasil perhitungannya itu nanti dipisahkan lagi aja, ditambahin hasil perhitungannya. Jadi menghilangkan kolom, misalkan menghilangkan kolom siapa nih,
program studinya misalkan. Jadi tunggu munculin lagi hasil perhitungan naik biasnya. Jadi nggak usah kita sambungkan dengan dengan di sini bikin lagi gitu. Ya, di atasnya kan ada dosen pembimbing, Oh, data dosen pembimbing 1, pembimbing iya. 2. Nah, di sini kamu bikinin tab lagi hasil perhitungannya gitu. Jadi nggak usah Oh, semua iya. semua muncul ya, nggak usah semua muncul, nggak usah ada action apa-apa, dia cuman view aja hasilnya. Misalkan si ini Oh, urutan 1, iya. si ini urutan kedua, gitu itu aja ya. Mhm, mhm. Mm-mm. Nah, Oke. terus Nopi juga rencananya tuh jadi dari hasil perhitungan FBIAS itu Pak, berdasarkan FBIAS-nya tuh nanti disimpan hasilnya tuh Pak. Nanti muncul di sini dosen pembimbing menurut sistemnya ini di sini. Terus Mm-mm. nanti si si Kaprodi akan memvalidasinya disesuaikan Mm. dengan kuota kuota yang ada Pak. Dengan Oke, oke. cara di sini. Belum ada. Ya, pokoknya nanti nanti divalidasi sama Kaprodi. Oke. Putus no kalau dia. Putus. Oke. Iya, kalau per 40 Ya. menit putus dia. Lanjut lagi ya. Oh, iya ya. Lanjut ya, Pak. Iya, iya. Nah, kalau sudah uh, ini di bimbingan. Oh ya, Nopi mau di ini dulu, di validasi dulu sama Kaprodinya. Aduh, lupa, Pak. 0, 3, 1, 2, 3. Oh ya, karena penentuan dosen pembimbing belum ada, jadi divalidasinya melalui database dulu ya Pak. Iya. Lupa. Misalkan ini kode dosen satunya Muhammad Tata. Ya. Nah, misalkan ceritanya udah divalidasi sama si Kaprodinya. Iya. Nah, nanti bakal muncul di sini nama dosen pembimbingnya. Ternyata Nopi dapetnya Pak Marsani sama Pak Hatta misalkan. Nah, nanti bisa mulai bimbingan. Nah, bimbingannya itu kan masih secara face to face. Cuma nanti dosen pembimbing itu bisa input kan Pak materinya itu apa. Nah, ini tampilan dari histori bimbingan si mahasiswanya. Di sini data bimbingan dosen pembimbing 1. Nah, nanti ada bakalan muncul di tabel ini. Nah, kalau udah nanti mahasiswa bisa print kartu bimbingan 1 di sini. Nah, bentuknya tuh begini. Cuma Nopi tuh masih bingung ini judulnya gimana caranya supaya rapi ya, Pak. Ini kebablasan Ini harusnya kamu judulnya. bikin tabel aja. Jadi ini di dalam tabel. Jadi kan kayak materi yang kamu ini kan ada tulisan materi ini kan ada tabel ya. Nah, judulnya ini harusnya dibikin Iya. tabel. Jadi kan dia cuma ada 2 baris. Baris pertama judul, baris kedua isinya. Jadi kalau enggak Oh, dia iya, ngelebar iya. panjang terus dia. Jadi jangan dicetak. Iya. Atau kalau enggak, kalau misalkan kamu mau pakai apa tuh, pakai BR tuh, tagging tagging BR di HTML-nya tuh. Jadi dipotong sampai mana, terus dia ke bawah. Itu. Oh, Kan sama iya. kayak Iya, belum kayak kamu dicoba sih, Pak. kayak kamu bikin judul kartu bimbingan skripsi. Nah, ini kan bisa 2 baris kan? Bisa 3 baris malah. Iya, Ya, nah sama persis di iya. atas itu ya. Oke. Ya, nanti dicoba deh. Mhm. Ya, ini untuk kartu bimbingan pembimbing 1. Nanti Iya. udah langsung ada Mhm. ininya, nama pembimbingnya. Terus begitupun untuk dosen pembimbing 2 sama saja. Nanti bisa print juga. Nah, terus setelah itu si mahasiswa nanti bisa mengakses pengajuan seminar, Pak. Mhm. Nah, ini untuk pengajuan seminarnya. Jadi di sini ada keterangannya, sebelum mengajukan seminar, silakan unduh kartu seminar skripsi Mhm. terlebih dahulu. Mhm. Jadi mahasiswa unduh dulu kartu seminarnya. Nah, bentuknya kayak gini. Sama judulnya masih belum diberesin sih, Pak. Tapi nanti maksudnya kartu pendaftaran seminar itu seperti
seperti ini, ada fotonya gitu. Kalau yang selama ini kan nggak ada iya. fotonya. Terus di sini ya biar kelihatan ini ada nama pembimbing 1 dan 2-nya. Nah, jadi nanti mahasiswa itu harus ngeprint dulu, harus minta tanda tangan dulu dari pembimbing 1 dan 2-nya, Pak. Kalau sudah nanti di-scan lagi. Kalau udah di-scan nanti barulah di-upload di sini, Pak. Nah, di-upload di sini. Nah, Nopi tuh mau nanya, Pak, kalau untuk seminar, pengajuan seminar dan sidang, itu sebenarnya berkas laporannya itu perlu di-upload apa enggak sih, Pak? Berkas laporan skripsinya? Iya. Kan itu Ya. kan maksudnya masih belum benar gitu. Iya. Ya, kalau prosesnya gini, kalau misalkan kita bicara nggak, katakanlah nggak ada tatap muka gitu ya berarti di-upload gitu. Tapi kalau misalkan nggak, saat ini menurut saya jangan aja dulu seperti biasa. Jadi dokumennya nanti diserahkan di BAK 1-3 kan biasanya kita kan 1-3. Iya. Nah, nanti mekanisme ketika mereka mengupload kartu persetujuan seminarnya itu baru pengecekannya gitu. Tapi sementara kamu buat upload file skripsi ini nggak apa-apa sih, boleh juga nggak apa-apa. Cuma nanti hati-hati dengan banyaknya dokumennya, nanti kan berarti kan satu mahasiswa nanti ngupload ada proposal, ada file yang sebelumnya, terus bab 1-3. Berarti kan ada 3 dokumen mereka. Belum ngupload yang perizinan ini nih. Izin seminar, izin apa. Nah, itu kan. Iya, maka dari itu, Pak. Kalau satu anak nggak apa-apa, tapi kalau mahasiswanya ada 100 kali, kan jadi gede malah. Iya. Nah, mungkin kalau enggak yang file skripsi untuk yang seminar, mungkin nanti dulu nggak apa-apa. Nanti nggak masalah dia, nggak perlu ini dia. Nggak perlu diupload. Jadi tetap aja manual gitu ya. Atau nanti bisa juga gini, bisa juga gini. Jadi dia ngupload nggak apa-apa, dia ngupload. Nanti ketika sudah selesai seminar, sudah selesai kolokium, ya prosesnya ketika sudah mau sidang, yang file yang kemarin yang file proposal, file bab 1-3 itu langsung otomatis di-delete. Kecuali dokumen-dokumen pengajuan. Jadi gitu bisa juga, tapi dihapus otomatis tuh. Jadi file mana yang dari sekian banyak itu yang bisa kita hapus. Jadi nggak terlalu besar filenya gitu di dalam satu anak itu. Oh iya. Iya. Iya, soalnya Nopi juga berpikirnya kan nanti juga tetap aja secara manual si mahasiswa harus bikin hard copy-nya gitu kan, Pak. Iya. Hard copy-nya nanti dikasihin gitu. Jadi kayaknya mending dihapus aja deh ya, Pak, biar nggak besar juga penyimpanannya gitu. Kecuali jadi gini, Nop. Hanya kecuali kalau memang situasinya sama seperti ini saat ini. Kita kan nggak bimbingan, terus mungkin seminarnya juga nanti nggak tatap muka. Nah, ini penting. Artinya ketika file skripsi ini bab 1-3-nya di-upload sama siswa, otomatis langsung terkirim ke login. Nanti kan login ke dosen pembimbingnya. Nanti kan karena belum ada dosen, nanti BAK bisa download filenya, nanti didistribusikan ke pengujinya filenya gitu. Distribusinya manual aja dulu sementara. Kalau kasusnya saat ini ya, kan kalau kita bikin ini kan sebelum kasusnya sebelum muncul ini kan, ya. Kalau misalkan kita saat ini kondisinya memang harus diupload ya gitu. Mungkin ini kamu hidden aja, jangan dihilangkan, di-hide, disembunyikan gitu aja. Jadi siapa tahu nanti penting perlu tinggal dimunculkan gitu. Oh iya, iya Pak. Ya dicoba dulu, misalkan ini seminar, terus kartu seminarnya. Ini masih asal aja dulu. Nah, terus nanti sama muncul status pengajuan seminarnya Pak di sini. Belum divalidasi. Nah, ketika belum divalidasi, berarti dia harus nunggu dulu sampai statusnya divalidasi, disetujui gitu. Nah, misalkan nanti kan divalidasi oleh BAK, misalkan di sini divalidasinya disetujui. Nah, kalau udah disetujui,
Dia masih, kalau udah disetujui nanti kan bakal ada jadwal seminarnya ya Pak. Nah itu nanti munculnya di informasi di dashboard awal sebelum login. Dia bisa unduh di situ. Terus kalau sudah melakukan seminar, barulah dia melakukan bimbingan lagi. Di sini masih bisa mengakses bimbingan. Terus kalau misalkan sudah waktunya kolokium, nanti mahasiswa bisa mengajukan kolokium. Nah, untuk kolokium ini, sebelum mengajukan, jadi mahasiswa harus mengunduh dulu kartu kolokiumnya. Sebenarnya Pak, mau nanya kalau kolokium itu sama 2 dosen pembimbingnya atau salah satu aja Pak? Dua-duanya, karena ada nilainya sendiri-sendiri dia. Dosen 1 dan dosen 2-nya itu ada dia beri nilai sendiri. Oh, berarti kalau Nopi kan ini mengikuti format yang ada ya Pak. Ya. Di sininya cuma ada dosen pembimbing aja. Berarti si mahasiswa itu harus bikin 2 rangkap ya Pak? Iya. Yang nantinya untuk diserahin ke dosen pembimbingnya gitu. Iya, pembimbing 1 dan pembimbing 2. Nanti nilainya itu nanti dari pembimbing 1 berapa, nilai pembimbing 2 berapa kolokiumnya. Gitu. Oh, iya. Jadi kalau di sini mah mahasiswa itu harus ngeprint sendiri gitu, ngeprint sendiri kartu kolokiumnya yang nantinya diserahin ke dosen pembimbingnya, barulah melakukan kolokium. Kalau misalnya udah diunduh baru di-submit. Nah, kalau udah submit nanti status pengajuan kolokiumnya berarti dia sudah mengajukan. Sudah. Terus kalau sudah nanti masih bisa melakukan bimbingan lagi setelah waktunya mengajukan sidang, barulah pengajuan sidang. Nah, di sini. Nah, di sini keterangannya itu sebelum mengajukan sidang skripsi, si mahasiswa harus melengkapi form pengajuan sidang skripsi terdahulu. Nah, di sini ada form pengajuannya, di mana kalau yang datanya sudah paten, nggak bisa dirubah lagi. Cuma yang kayak nama yang di bintang-bintang ini harus disesuaikan dengan ini Pak, apa namanya, dengan akte. Iya. Nih di sini kan entry sesuai ijazah dan akte. Kalau yang bintang 2 apabila sudah bekerja, nanti bisa diedit di sini. Terus di sini ada data skripsinya. Nanti untuk misalkan judulnya ada yang dirubah, dia harus kembali lagi untuk mengecek judulnya dulu, Pak. Nanti bisa diupdate di pengecekan judul. Kalau udah, karena dia kan harus ngisi formulir dulu, misalkan udah terus disubmit. Nah, kalau udah disubmit, barulah dia bisa mengunduh kartu sidang, Pak. Ya, di sini ada keterangannya Anda telah berhasil melengkapi form pengajuan. Silakan unduh kartu sidang skripsi. Diunduh dulu, sama seperti sebelumnya. Nah, ini kartu sidangnya. Jadi nanti mahasiswa harus di-print dulu, baru tanda tangan di sininya. Terus nanti minta persetujuan juga tanda tangan dosen pembimbing 1 dan 2. Terus ada keterangan bebas perpustakaan di sini. Nanti ke bagian perpustakaan dan ke bagian keuangan. Kalau sudah, nanti barulah di-scan kalau sudah ditandatanganin semua. Nah, kalau udah di-scan nanti barulah mahasiswa dapat mengupload persyaratan dari sidang skripsinya. Nah, untuk ininya besar filenya itu 10 MB. Kekecilan apa lebih besar, Pak? Gimana sih kekecilan nggak? Cukup. Ya. Nah, kalau sudah, nanti di sini file skripsi. Nah, file skripsi ini kan berupa bab 1 sampai 5. Gitu. Nanti misalkan di ini dulu. Terus ada kartu bimbingan. Nanti kartu bimbingan yang sudah di-download itu bisa di-upload lagi. Terus barulah kartu sidang. Kartu sidang yang sudah ditandatanganin itu. Kalau sudah nanti di-submit. Nah,
sama di sini statusnya belum divalidasi. Jadi nanti harus divalidasi dulu oleh si Baak. Kalau belum divalidasi atau ini nanti dia nggak bisa mengelola di data skripsinya gitu Pak. Jadi misalkan divalidasi dulu oleh Baak, misalkan disetujui. Nah, kalau sudah disetujui, nanti mahasiswa bisa lihat jadwalnya di informasi di dashboard sebelum login. Kalau udah sidang, sudah melakukan revisi, nanti barulah mahasiswa bisa mengakses skripsi di sini, Pak, untuk pengumpulan berkas akhir. Nah, di sini ada keterangannya, silakan upload file skripsi dengan sesuai aturan nama filenya ini. Di sini ada biodata mahasiswanya, terus di sini ada data skripsinya, dari tahun skripsinya berarti 2020, sampai nama dosen pembimbing, barulah di sini diupload berkas skripsinya. Filenya itu maksimal 50 MB. Kebesaran nggak, Pak? 50 cukup. Nah, nanti kan tadi yang sebelum sidang tuh yang ngupload lagi kan dia kan? Yang 1 sampai 5 kan ya? Sebelum sidang. Iya. Iya, itu ya. Jadi gini, jadi mekanismenya ini nggak apa-apa 50 upload. Nah, nanti terakhir ketika sudah selesai anak ini status sidangnya dan sudah direvisi dan segala macam, dia kan ngupload sini ya. Ngupload berkas ini. Iya. Udah ngupload berkas ini, nanti dokumen yang sebelumnya kita hapus, yang proposal nggak perlu. Yang seminar sama yang sidang dokumennya. Sama karena sidang. yang penting kan ini sebenarnya yang terakhir ini ya. Karena udah lengkap. Iya. Ya. Apa-apa. Ya cukup kayaknya sih 50 sih kalau berarti menurut saya. Iya. Misalkan Nopi ini upload dulu, terus nanti jurnalnya juga. Terus nah, di programnya ini upload program skripsi. Nanti program skripsinya itu dalam bentuk zip, Pak. Di zip. Oh, di zip. Oke. Iya. Misalkan nyari file yang ini dulu. Kan dalam bentuk zip. Nah ya. Ya, misalkan ini di zip, terus di submit, berarti nanti ketika submit itu otomatis hapus berkas seminar dan sidang ya, Pak? Seminar dan sidang. Iya. Nah, kalau mahasiswanya sudah melakukan penguploadan berkas akhir, nanti status skripsi di sininya itu jadi John, yang artinya selesai. Bahwa dia sudah melakukan semua tahapan skripsi gitu, Pak. Sudah di situ. Oke. Nah, terus untuk yang dosen pembimbingnya, nah ini dashboard dari dosen pembimbingnya, Pak. Jadi di sini ada bimbingan skripsi. Nah, di bimbingan skripsi ini nanti dosen bisa melihat dosen pembimbing 1 sebagai dosen pembimbing 1 itu mahasiswanya siapa aja yang dosen bimbing. Nah, nanti misalkan di sini ada Nopi, terus Pak Marsani mau mengelola kartu bimbingannya, bisa nanti ngeklik di sini bimbingan. Nah, di sini ada biodata mahasiswanya. Nah, terus misalkan pengen melihat proposal skripsinya. Kan karena proposal skripsi yang utuhnya itu kan nggak dilihat sama Kaprodi ya, Pak? Iya. Kaprodi hanya melihat deskripsinya saja. Iya. Jadi untuk proposal itu bisa dilihat oleh dosen pembimbingnya di sini. Bisa dilihat. Iya. Kan supaya dosen pembimbing itu tahu lebih detailnya mengenai skripsinya itu bagaimana bisa lihat di proposal. Nah, terus di sini ada add data bimbingan. Terus di sini ada data bimbingannya.
Jadi kalau misalkan Nopi lagi bimbingan sekarang sama Pak Marsani, misalkan materinya revisi bab 1, misalkan disubmit. Nah, nanti otomatis kan di sininya ada history dari selama bimbingan gitu. Kalau mau diedit bisa, ataupun kalau mau dihapus bisa. Nah, kalau sudah, begitupun untuk yang sebagai dosen pembimbing 2. Misalkan Pak Marsani juga ada yang sebagai dosen pembimbing 2. Nanti bisa dilihat di sini. Prosesnya pun sama kayak yang dibimbing pembimbing 1 gitu. Nah, terus kalau sudah di sini dosen pembimbing bisa lihat juga skripsi dari mahasiswa CIC dari semua jurusan. Jadi bisa dilihat di sini, bisa dicari. Terus ini kan apa namanya dari data mahasiswanya, nanti bisa lihat detailnya di sini. Nah, ya data mahasiswanya ini, terus data skripsinya ini, terus pengen lihat dari proposalnya, misalkan nanti bisa dilihat di sini, lihat file. Atau melihat kartu bimbingannya, pengen tahu bimbingan mahasiswa ini rajin apa enggak, misalkan bisa dilihat di sini gitu. Terus skripsi juga, jurnal, begitu juga untuk program aplikasinya. Jadi bisa diunduh di sini, Pak. Si dosen bisa mengunduh dari aplikasi yang udah dibuat mahasiswa. Udah gitu. Terus di sini juga ada profil di mana bisa mengupdate email, telepon, atau passwordnya. Udah gitu, Pak. Sip. Jadi sebenarnya Nopi itu masih kurangnya itu untuk pengecekan judul sama perhitungan net bias-nya, Pak. Oke. Bisa ya? Iya. Kira-kira ada saran lagi nggak, Pak? Barangkali dari yang Nopi jelasin ada yang kurang. Oke, kalau secara umum sudah stepnya sudah oke. Sudah bagus. Nanti tinggal kita cek lagi terakhir. Tapi kalau tadi menurut saya sih udah lengkap tuh, udah dari awal dari akhir tuh udah step-stepnya udah sesuai dengan ini. Yang penting itu karena kan ada metode yang 2 itu. Nah, sekarang Nopi coba itu dulu ya, pengecekan judul itu gimana, sama perhitungan biasnya, penentuan itunya ya, dicoba dulu. Kalau stepnya tadi sih udah oke, saya sih udah setuju. Nanti tinggal paling sedikit-dikit lagi lah, tapi nggak usah banyak. Penting sekarang itunya dulu, judulnya dulu fokuskan, bagaimana cara ngecek judulnya, satu aja, selesai. Terus yang kedua, biasnya, udah itu aja. Karena kan ada metode sih penentuannya itu seperti itu. Oke. Terus satu lagi, Nop. Kalau untuk pengecekan, ya? Gimana? Iya, Bapak dulu gimana? Oke. Kalau tadi kan waktu dosen pembimbing ya, itu saya misalkan dapat pembimbing 2 atau pembimbing 1 dari prodi lain akan muncul semua ya di situ ya. Iya. Misalkan saya di TI pembimbing 1 tetap dapat ya. Tetap muncul di list itu jadi ya. Oke. Muncul. Ya, oke. Itu benar. untuk semua prodi ya. Oke, oke, sip. Terus apa lagi tadi, Nop? Ini untuk yang pengecekan judul tuh, kan sebenarnya tuh Nopi tuh misalkan mau nginput judul usulan Nopi. Nah, perhitungannya itu nanti diambilnya itu rata-ratanya apa gimana, Pak? Yang ditampilkan hasil. Nah, jadi gini. Iya. Jadi kan kita kan nginput judul yang mau diajukan. Ya, judulnya Nopi nih mau dicek. Nah, dataset untuk sebagai sumber pengujiannya itu sudah ada datanya belum? Berapa banyak judul yang mau diujikan, kan gini, ujinya itu kan judulnya kita, judulnya anak mahasiswa yang yang diinput dibandingkan dengan dataset judul-judul yang ada. Nah, kamu punya nggak judul-judul? Nah, itu diupload dulu data-data itu, judul-judul itu. Jadi kan cuma membandingkan judul terhadap judul kita yang diajukan terhadap judul yang sudah pernah ada. Terus kemudian kemarin lihat hasil pengujian itu, dia apakah membandingkan itu satu kalimat judul itu semua terhadap satu kalimat judul yang lain? Apakah gitu? Apakah kata per kata? Kalau semua aman berarti.
Jadi kalau misalkan judulnya Nopi ini kan Simasita CIC, Portal Manajemen Skripsi, dengan dan seterusnya. Dibandingkan dengan judul, misalkan katakanlah dengan punyanya Siva, angkatan yang lama, bandingkan dengan punyanya Novi, punyanya Sari, angkatan lama. Dibandingin terus tuh. Berapa hasilnya kan? Misalkan dengan punyanya si Siva 0, punyanya si Sari 0, terus 0, 0, berarti kan 0%. Misalkan, atau nah itu menyata. Berarti kan tidak ada tingkat kemiripan, berarti nggak mirip gitu kan, nggak ada yang sama seperti itu. Seperti itu. Nah, nanti kita simpen nih. Berarti iya, mohon maaf Pak. Berarti dibandingkannya itu kan dari setiap judul ya Pak. Nah, Iya, nanti maksudnya hasil akhir dari tingkat kemiripannya itu tuh berupa jumlah dari setiap pengecekan per judul atau masing-masing, Mbak? Bisa gini. Jadi pada saat membandingkan satu judul kita dengan judul orang lain, kan dapat nilai tingkat kemiripannya. Ya, misalkan tadi punya Nopi dibandingin dengan punya Sari. Ya, katakanlah sama misalkan. Pak, tingkat kemiripannya 50%. Dibandingin dengan punyanya angkatan yang sebelumnya, katakanlah 70%. Nah, 70% dengan 50% itu, jadi nggak usah semua, Nop. Jadi perbandingin seluruh. Misalnya katakanlah Nopi punya 10 judul. Dari 10 itu ternyata ada batasin. Yang diambil sama kita itu adalah yang tingkat kemiripannya di atas berapa persen. Misalkan di atas 50%. Nah, ternyata 50% itu dari 10 judul itu ada 7 yang 50% yang di atas 50% dengan sebaran angka beda-beda. Dari 7 judul yang mirip itu, judul pertama misalkan katakan 80, judul kedua 50. Nah, semuanya dirata-ratain aja langsung. Seret gitu. Tambahin 7 judul. Tadi bagi 7 berarti kan sekian persen tingkat kemiripannya. Udah gitu. Berarti ngasih tahu aja bahwa judul ini ada kemiripan dengan tingkat kemiripan sekian persen terhadap dari judul-judul yang telah ada. Sekian persen. Kalau kita bisa lebih detail, kita munculin. Misalkan gini, tadi dari 10 judul tadi ada 7 yang tingkat kemiripannya di atas 60% ya. Nah, tampilin judulnya tuh. 7 judul tuh tampilin. Tampilin semua. Jadi judul pertama urutin dari yang terbesar misalkan sampai yang terkecil. Tingkat kemiripannya sekian. Nah, dari 7 itu nanti ada rata-rata total. Nah, rata-rata total itulah yang menjadi syarat untuk bisa dia lanjut apa tidak dengan judul itu. Jadi tetap jadi itu. Karena kan gini, belum tentu kemiripan itu, tingkat kemiripan itu kan dari satu judul. Bisa jadi dari beberapa judul. Nah, kita ngambil yang kita tentukan tingkat kemiripannya yang di atas 50% yang kita ambil. Kalau tadi saya bilang 10 judul ada 7, maka rata-ratanya nanti dibagi 7. Tapi kalau dari 10 itu ternyata cuma satu judul yang mirip, berarti dia harus juga mengganti terhadap 7 judul yang dia. Karena bisa jadi satu judul tapi tingkat kemiripannya 80%. Sedangkan orang lain bisa jadi miripnya lebih banyak. Nah, tetap aja dibagi rata-rata. Yang satu judul tadi ya bagi satu kan rata-ratanya gitu. Nah, kalau disimpan, saya sepakat disimpan. Tapi yang disimpan itu adalah hasil akhirnya saja, Nop. Kalau Nopi bisa sih hasil akhirnya. Rata-rata totalnya tuh. Atau kalau misalkan kalau mau di semua simpan judulnya kita, judul ini sama tingkat kemiripannya berapa. Jadi makanya Nopi harus tahu dulu tingkat perbandingan judul-judul itu ada. Jadi coba dibikin analisis, dibikinin dulu program terpisah, bagaimana membandingkan judul kita dengan judul 10 judul yang ada di database. Masing-masing tampilin dulu di sampingnya judul tingkat persentasenya. Nanti pada saat mau diselect aja yang tingkat persentasenya di atas berapa persen. Jadi kan tinggal muncul dia seperti itu. Baru terakhir tinggal rata-ratain. Gitu aja sih. Iya. Gitu. Ya. Oke, Pak. Bisa ya? Berarti kalau insya Allah kalau tingkat kemiripan berarti perlu di-save tak, Pak? Di-save di database? Kalau atau hanya mau, muncul aja? Kalau nggak mau ribet sih nggak perlu disimpan kalau menurut saya. Nggak usah. Kalau Nopi bisa menampilkannya on the fly, istilahnya itu on the fly itu artinya dia sekali dia nginput langsung proses, ketika diklik proses dia langsung nampilin. Itu nggak perlu menurut saya. Tinggal tingkat persentasenya itu yang disimpan, persentase akhirnya tuh. Nopi mirip, misalkan tingkatnya 70%, atau si ini mirip 0%. Ya gitu, itu aja. Karena kan itu yang nanti menjadi rujukan untuk bisa lanjut ke upload proposal kan.
untuk validasi yang seperti itu. Kayak gitu. Ya. Nah, nanti Nopi bikin tabel, ada tabel lagi karena ini terpisah, bisa aja terpisah, nggak mesti harus di dalam sistem ini. Bisa terpisah karena kan nanti pada saat sidang atau pada saat didemokan, penguji itu nanti nanya, nih Pak, judul saya dengan judul dibandingkan terhadap judul-judul yang sudah ada. Nah, persentasenya muncul. Ada 100 judul nih. Saya dengan judul pertama sekian persen, saya dengan judul kedua sekian persen, saya dengan sekian persen. Nah, terus dari 100 judul ini, yang kita validasi, yang kita tampilkan hanya judul tingkat kemiribannya di atas 50%. Ini tergantung aturan kampus nanti, mau tingkat kemiribannya berapa di settingnya, mau di atas 50, 60, 70, atau berapa. Nah, sudah muncul, baru kita rata-ratain dari yang tingkat kemiriban itu. Itulah yang kita anggap sebagai persentase tingkat kemiriban total, gitu. Nah, jadi itu bisa terpisah. Jadi nanti pada saat Nopi sidang itu yang kita tampilkan itu. Nah, mekanismenya Nopi mau simpan apa enggak? Kalau Nopi bisa enggak disimpan, silakan aja. Tapi kalau misalkan agak repot Pak ininya, ya sudah nggak apa-apa, disimpan sementara. Nanti tinggal teknisnya nanti ke depan. Kalau misalkan bisa dikembangi lebih lanjut, kita perbaiki lagi di situ ya. Oke, itu Nop. Ada lagi Nop? Lagi. Udah bagus banget nih Nop. Terus ada pertanyaannya nih Pak. Mana lagi ya? Pengajuan seminar sidang. Oh, udah ditanyain semua. Ya udah Pak. Mantap ya. Lanjut ya. Sukses loh. Udah bagus banget kamu bisa bikin. Kira-kira sidangnya kapan sih Pak? Kalau kamu bisa nih, kalau sidang itu kan sebenarnya kan nggak ada jadwal fixnya ya. Apalagi karena nggak ada kuliah. Kalau jadwal fixnya itu kalau sudah mendekati UTS, seperti yang dulu saya bilang. Jadi scheduling resminya itu biasanya setelah UTS, dia pasti sidang. Tapi kalau kita bisa lebih cepat dari waktu itu, kamu hari ini bisa, besok sidang, daftar sidangannya besok kayak gitu. Kayak gitu, silakan aja, nggak masalah. Yang penting kesiapan kita dulu yang harus. Jadi jadi gini, kalau kemarin saya ngobrol ke Bu Lena, mungkin semua prodi akan sepakat sidang pertama itu di Mei. Ya. Jadi sidang pertama, ya artinya siapa yang jadwal akhirnya itu adalah sebelum UTS kan berarti minggu depan, 2 minggu lagi kan, ini udah minggu keempat kuliah sih, berarti 3 minggu lagi. Nah, kalau kalian bisa cepat di situ, ya silakan aja. Berarti Mei harus sudah bisa ngajuin kayak gitu. Gitu, Nop. Kalau Nopi misalnya bisa beres, Pak, minggu ini beres, ya sudah minggu depan ajuin. Tinggal kita mikirin mekanisme sidangnya kan gitu. Kita lagi rapat tentang aturan sidangnya gimana gitu loh, ya. Jadi jadi nggak usah memfokuskan diri, Pak, sidangnya kapan? Ya sidang kalau kamu siap ya bisa besok aja sidang kayak gitu ya. Selesaikan dulu, fokus, sudah fix nih, udah semua, ke pembimbing 1, 2 udah oke. Terus nanti sudah tinggal kumpulin, sudah tinggal sidang kayak gitu. Ya, tapi kita pastikan jadwal itu berbarengan dengan seminar. Jadi kan gini, nanti di Mei itu yang ngajuin semester 8, semua prodi, terutama TI itu udah pada ngajuin seminar. Nah, yang ngajuin TA harus sudah selesai di situ. Jadi yang ngajuin TA semester 7 harus sudah selesai di situ. Itu batas akhirnya sih sebenarnya di situ. Ya. Jadi sebelum Lebaran kita harus sudah selesai semua di situ untuk sidang pertama dan seminar. Nah, habis itu revisi jalan sambil jalan lah, itu nggak masalah di situ. Yang penting sidang beres. Gitu. Nah, kalau Nopi bisa lebih cepat akhir bulan ini bisa dikejar lebih cepat lebih baik. Kan nanti tinggal menunggu jadwalnya. Siapa yang bisa duluan ya kita sidangkan, kita ajukan sidang gitu, ya. Oke. Itu ya. Jadi sekarang. Pak, Nopi mau satu lagi sih Pak. Ya. Di laporan nih Pak. Di laporan untuk yang bab 4. Nah, di bab 4 ini pertama kan ada implementasi sistem nih Pak. Kelihatan nggak Pak? Oh belum masih program yang lama nih, masih yang. Oh iya, bentar dulu Pak. Ya, kelihatan belum Pak? Oke, ya. Udah. Ya. Nah, ini kan ada implementasi sistem.
Nah, kalau melihat dari referensi-referensi itu, pertama tuh ada lingkungan implementasi kebutuhan perangkat, baik perangkat keras maupun perangkat lunak ya Pak. Nah, ya, nah itu tuh perlu nggak sih Pak di sini? Sedangkan Nopi di bab 3 itu sudah dimasukkan software dan hardware yang Nopi gunakan selama penelitian gitu. Oke, nah sekarang bedanya gini. Waktu di bab 3, itu kan program belum jadi ya. Ya, benar ya? Program, asumsikan gitu lah, kita belum buat programnya. Artinya yang di bab 3 itu, kita pakai software dan hardware apa buatnya? Untuk membuatnya. Ya. Nah, nanti kalau di bab 4, itu programnya mau dipakai, dia punya spesifikasi minimal apa? Spesifikasi minimal. Kan komputer Novi sama komputer saya sama komputer orang lain kan berbeda softwarenya. Speknya kan berbeda-beda. Nah, itu implementasi itu di situ perbedaannya. Jadi bisa sama, bisa berbeda. Sebenarnya kalau komputer kita speknya tinggi, ya itu di bab 4 jadi standar maksimal. Karena kita misalkan Pak, saya punya memori 32 giga, hard disk 1 tera, itu spesifikasi maksimal di situ. Tapi kalau di bab 4, itu menjadi, kalau kita Pak, saya punya memori cuma 2 giga, hard disk cuma 100 giga. Terus ini. Nah, itu jadi spek minimal. Jadi spek minimal itu bisa jadi karena komputer kita minimalisasi minimal banget, maka bab 4 isinya adalah standar minimal untuk bisa dipakai. Artinya kalau di atas, dia pasti jalan kayak gitu. Misalkan contoh gini, dia harus misalkan gini, harus punya CI, harus pakai CI versi berapa? Harus pakai PHP versi berapa? Ya, nah, itu tergantung kita buat. Kalau saya buatnya pada saat bikin coding PHP-nya versi 7, pada saat diimplementasi, katakanlah di server CIC baru versi 5, yang nggak jalan program kita. Berarti spek kita, komputer kita menjadi standar maksimal. Berarti kalau untuk menjalankan dia jadi minimal, gimana caranya? Nah, berarti kan harus diturunin versinya. Maka diimplementasi di situ bedanya. Ya, lingkungannya itu lingkungan minimal. Jadi kalau mau yang minimal. Jadi asumsikan komputer kita masing-masing itu sebagai spesifikasi minimal. Jadi untuk implementasinya disebutin nanti lingkungan implementasi kebutuhan perangkat untuk basis data minimal. Standar minimalnya apa basis datanya? MySQL versi berapa? PHP-nya versi berapa? Terus butuh apa lagi? Oh, CI Pak, dia butuh CI versi berapa? Framework-nya. Versi 3 kah? 3.5 atau 3 berapa? Seperti itu. Sekarang versi berapa? 4 atau berapa? Pak, kalau implementasi ini berarti masih pakai CI Pak? Belum di hosting apa namanya tuh? Iya. Nah, kalau implementasi itu. Kalau Nopi misalkan Nopi pakainya misalkan pada saat mau diimplementasikan itu, Pak, saya kayaknya nggak sampai di hosting, Pak. Nggak sampai hosting ya. Ya berarti cukup dispesifikasi diimplementasikan dengan lingkungan di lokal host komputernya Nopi. Ya, tapi kalau misalkan Nopi sampai hosting keluar, nah itu yang kebutuhan di luar itu berarti orang pakai program Nopi kan nggak perlu ini. Jadi gini, kebutuhan pada saat saya mau buka kan saya nggak perlu pakai CI. Server yang akan di hosting itu yang kita harus tahu CI-nya. Karena toh saya pada waktu ngambil programnya Nopi itu kan hanya butuh browser aja kan. Karena kan saya kan ngaksesnya webnya. Kita katakanlah saya buka web detik.com, saya kan nggak nggak tahu dia versinya seperti apa. Asal namanya ada. Itu lebih singkat. Jadi nanti kebutuhan untuk implementasi sistem ketika di hosting di server ini. Nah, kemudian untuk bisa menjalankan aplikasi ini cukup membutuhkan browser, Mozilla, Firefox atau apa kayak gitu-gitu, udah selesai. Nah, nanti Nopi kalau misalkan mau hosting, Pak, saya mau hostingnya di mana? Di CEC. Nanti minta tolong sama Pak Hatta atau hostingnya. Atau nanti tak pakai loginnya saya aja nanti di CIC. Kamu upload ke situ. Coba kamu kasih linknya di situ. Nanti bisa kita coba. Ya, saya ada login, cuma saya lupa loginnya. Nanti saya tinggal minta ke Pak Hatta. Bisa, atau Pak Hatta bikin login sendiri. Nanti kamu Nopi upload ke situ, ke servernya CIC. Coba dijalankan. Jadi nanti manggilnya misalkan simastika.cic.ac.id. Simasita misalkan .cic.ac.id. Nah, muncul nggak? Dijalanin, dimasukkan, dicoba dan segala macam trouble-troublenya apa. Udah selesai.
Nah, berarti server CIC itu menjadi implementasi untuk apa? Untuk sisi server gitu. Sedangkan orang lain yang manggilnya itu sisi kliennya. Dia nggak perlu pakai CI, Iya. dia nggak perlu MySQL kan karena dia butuh browser aja cuma cukup gitu kan? Ya, Iya. ya itu Iya. implementasi sih. Oke. Oke. Nah, terus di sini juga ada tak masukin implementasi rancangan tabelnya. Nanti Oke. screenshotan dari database-nya. Database ya benar. Terus Terus di sini ada implementasi interface sistemnya. Nah, kata Bapak kan yang utamanya aja nih, Pak. Iya. Nah, di sini ada halaman menu utama sistemnya kan pertama ini, terus Benar. paling login. Nah, Login. kalau yang waktu rancangan kan nanti ya, Login, sorry. Login kalau nggak usah yang semua, login nggak ya usah boleh. semua, login nggak usah semuanya Novi capture. Cukup loginin satu, nanti dijelasin. Login ini untuk 3 user, untuk 4 user. Dan Oh, nanti interface tampilannya kan sama ya. kan? Tampilan loginnya. User untuk dosen, nanti akses sesuai dengan username dosen. Untuk BAK, Iya, user untuk BAK. Gitu aja. Jadi nggak usah di capture 3 kali setiap user. Kayak gitu. Nah, menunya, iya, iya, Pak. oke gitu. Cuma satu. Terus? Nah, berarti kalau untuk kan kalau sesuai rancangan kan Nopi interface-nya itu per entitas ya, Pak. Yang pertama ada entitas baak. Nah, paling nanti mungkin menu utama sama apa tuh Pak kira-kira yang inputnya, yang untuk validasi Pak? Iya, Kan benar. nggak mungkin semua Nggak, ini kan. nggak usah. Ya, ini kan Inopi kan yang di 412 ini kan implementasi rancangan menu utama. Udah ini cukup satu aja nih. Nopi Ya. jelasin di sini untuk user BAK bisa mengakses data pengajuan persyaratan skripsi. Terus kedua ini capture tampilan ini ini udah selesai. 3 menu ini kan menunya kan berarti BAK ini kan ada 3, data pengajuan, data Iya. pengaju seminar skripsi, data pengaju sidang skripsi. Udah capture masing-masing 3 ini. Nah, dipotong nggak usah lagi yang warna Berarti hijau. untuk Yang atas hijau, yang ke atas ini dan yang ke bawahnya nggak perlu lagi Nopi ambilin, cukup capture menu utama form utamanya data pengaju persyaratan skripsi. Digabungkan jadi 3 aja, dijajarin 3. Ya, dibikinin 3 atau dibikinin ke samping atau ke bawah, dijelasin untuk form persyaratan ini seperti pada gambar 413. Ini udah jelasin di situ. Udah selesai BAK berarti kan? BAK selesai nih habis di sini. Berarti Kasih. untuk data yang lainnya nggak usah, Pak? Nggak usah. Kan Ini cuma ada data mahasiswa prodi. Oh, nggak usah data. Nanti kamu sebutkan lagi. Sebutkan aja. Disebutkan aja. Ada menu utama ini, menu ini. Nah, untuk yang lain-lain adalah untuk menginput data, misalkan data profil mahasiswa, misalkan gitu. Jadi nggak usah kita capture. Kita capture menu form ini aja, ya. Nah, nanti tinggal dipotong tengahnya, ambil yang tengahnya biar nggak terlalu gede. Terus yang penting lagi, yang paling utama itu perhitungan tingkat kemiribannya. Ya, tingkat kemiriban sama hasil biasnya, hasil perhitungan bias. Sudah selesai situ. Nah, terus sama yang step-step masing-masing tadi. Jadi kalau yang step tadi ngupload proposal itu formnya, menu upload proposal, formnya upload proposal. Kalau sudah disetujui, kalau belum disetujui apa? Udah seperti itu, selesai. Gitu. Oke. Ya. Jadi nggak usah terlalu banyak juga di bab 4 karena bab 3 kamu udah banyak banget soalnya. Iya, udah banyak, Pak. Iya. Nah, Kemarin terus Pak Chandra nanti ngobrol apa kemarin sama Pak? Nggak ada komentar banyak ya? Kemarin Waktu sidang? Waktu nggak seminar? ada. Nggak ada Ya ya? cuma saran-sarannya aja tuh, Pak, banyak banget. Malah nggak boleh dibatesin katanya, Pak. Harus Udah nggak apa-apa. dibikin semua. Ya Iya, iya. gimana? Iya. Iya, Nanti saya bilang aja. bilangnya iya, bilang sampai apa? bilangnya kalau misalkan Nopi bisa dibikin semua, nanti nilainya langsung A++ terus diajak makan siang, kata Pak Chandranya Ya gitu, terus Pak. dikejar itu. Dikejar, ditagih ya tuh. Nanti, ya. Iya. Nanti bilang aja kalau udah selesai ini saya lanjutin Pak, tapi sampai sidang dulu, habis sidang baru saya lanjutin setelah proses beres ininya. Jadi habis sidang ini saya lanjutkan lagi sambil ini nunggu wisuda, kan bisa seperti itu. Kan nanti progres kegiatan kita berbeda, secara akademik udah beres,
Nah, terus lanjut lagi nanti kan kamu sambil nunggu wisuda, sambil nyari kerja, saya bisa memperbaiki ini, Pak. Nah, kan bisa kerja kamu kan gitu. Ya, benar kan? Iya. Iya, Ya. iya. Iya, Pak. Gitu. Iya. Sip lah, semangat. Iya. Terus apa lagi nih? Oh, Iya, udah Pak. pengujian ya. Pakai black Sedikit box lagi ya nih, kamu ya? Pak, pengujian sistem. Pakai black box. Oke, cukup Nah, lah pakai nanti black box kan aja. black box ini kan ada 3 metode ya, Pak, yang waktu Bapak jelasin di kelas tuh. Pakai apa? Nah, itu Prototyping? tuh yang apa tuh ekuivalen gitu-gitu tuh, Pak. Nah, itu tuh semua 3 metode itu atau salah satunya aja, Pak? Salah satu aja. Salah satu aja. Kalau kamu bisa tiga-tiganya lebih bagus. Salah satu aja. Salah satu. Salah jangan salah satu Nanti ya. kebanyakan papernya. Salah 2 juga. Nah, pengujian ini gini, Nop. Pengujian hal-hal yang urgent gitu contoh gini. Pertama login, cukup 1. Terus pengujian untuk yang lain itu tuh nggak perlu disebutin. Yang penting itu yang pertama gini, pengujian di usernya BAK 1, kamu pilih apa yang urgent banget di situ. Kemudian di user Kaprodi apa? Terus kemudian di usernya dosen pembimbing apa? Terus kemudian pengujian untuk bias sama pengujian judul. Udah itu aja. Jadi nggak usah semua menu itu diuji terlalu banyak. Jadi dipilih. Kenapa? Nah, detail lengkapnya itu nanti terakhir kalau misalkan diperlukan ditambahkan. Itu biasanya kalau kita kalau dulu di saya program ini dia punya buku sendiri. Jadi ada 2 jilidan di kita, jilidan laporan TA dan jilid skripsi sama jilidan program. Nah, program itu tersendiri, lengkap itu, semua program didetailin. Jadi bisa ketebalan program itu, panduan program itu sama dengan skripsi karena saking tebalnya. Karena itu harus login satu-satu. Gitu. Jadi ibarat kayak Nopi bikin buku panduan Simasita itu, nah itu jadi bab sendiri. Jadi panduan sendiri, buku panduan sendiri terpisah. Itu lengkap di situ. Pengujiannya, penjelasannya sampai pengujiannya kita sebutin di situ. Nah, kalau di sini pilih yang utama, login 1 saja. Untuk yang user login yang lain itu berlaku sama pengujiannya seperti itu. Kemudian pilih di BAK mana yang mau diuji. Pilih 1. Terus kemudian 1 aja, Pak. 1. Di Kaprodi misalkan banyak, ya kalau gini memilihnya gini, Nop. Kalau menunya ada 3 tadi di BAK, pilih 1. Tapi kalau di Kaprodi ada 10, ya jangan 1. 2 apa 3 yang urgent dipilih di situ. Kan tadi terus Nopi kan bilang gini, tahapan di login mahasiswa kan tahapan kan dari pengecekan judul sampai sidang kan. Tadi kan banyak tuh. Nah, dari banyaknya inputan itu, mana yang kira-kira mirip? Contoh gini, upload proposal sama upload seminar, sama kan? Nah, itu 1 aja. Jadi nanti pengajuan seminar, pengajuan sidang, pengajuan kolokium, itu sekali ceritanya digabung. Ya. Nah, untuk pengajuan, untuk sidang dan seminar, sama. Kolokium 3 kegiatan sama, gabung jadi 1 ceritanya. Kan gitu memilihnya. Jadi melihat juga ke tingkat ke apa yang namanya ya, tingkat kepentingannya. Jadi kalau ada menunya ada 100 kita cuma 1 ya sayang juga. Dari 100 mungkin diambil 10. Tapi kalau cuma 1 ya 1 gitu. Jadi per login memisahkan pengujiannya gitu ya. Nah, metodenya kalau misalkan mau bagus memang 3-3, tapi kalau nggak mau pilih 2 gitu aja. Nah, mana sih yang dari 3 itu yang penting kira-kira mana kalau untuk diimplementasikan? Apakah pengujiannya yang tidak memberikan banyak inputan? Nah, pilih dari 3 teknik itu tadi, pilih 2. Kalau ternyata penuh semua, pilih 1 kayak gitu, ya. Gitu. Jadi tingkatnya nah dasar pemilihannya kenapa? Cari yang paling detail. Coba dari 3 itu kira-kira yang paling penting yang mana? Yang paling bukan yang paling penting. Yang paling kira-kira bisa melengkapi seluruhnya. Pasti ada 3 itu. Nah, pilih 1. Gitu, ya. Oke. Ya, oke, Pak. Sip ya. Ya, untuk laporan masih baru nyampe sini sih, belum dilanjutin, Pak. Tapi untuk gambarannya udah udah jelas lah. Sebenarnya kalau Nopi mau, laporan itu udah bisa dicicil, Nop, karena programnya tadi Nopi secara garis besar kan sudah bisa, cuman yang capture tentang bias sama itunya yang belum hasilnya.
ya. Iya. Bisa Iya. dikerjain dulu. Kayak si Anggi bab 4-nya dia udah beres dia. Si Anggi, oh ya, si Iya, Anggi cepet udah ya. beres dia. Iya, saya tanya programnya belum, Pak. Nah, baru tampilan aja dia data-datanya udah lengkap dia, udah selesai di situ. Nah, makanya saya bilang nanti saya cek ulang Iya. nanti ketika programnya udah beres semua ya. Ya, gitu Top. Oke. Iya, Pak. Ada lagi? Oke, udah sih Pak. Berarti nyampe sini dulu deh, Pak. Iya, sip Udah. lah. Mantap. Lanjut ya. Ya. Oke, semangat loh. Ya Sukses. udah. Nanti Ya. untuk Pak, untuk penulisan materi bimbingannya gimana, Pak? Dicatat aja dulu tah. Hari ini Dicatat tanggal dulu, berapa gitu. dicatat sama Nopi ya, apa bahannya. Nggak apa-apa dicatat dulu, nanti terakhir kalau sudah pas pengumpulan sidang itu nanti kan di situ ditulis judulnya, nanti tinggal saya parap gitu ya. Tinggal kita parap. Jadi pada saat dikumpulin kan dokumennya kan dikumpulin juga. Gitu. Ya. Iya. Oke. Jadi mungkin ke Berarti kampus untuk hari ini materi bimbingannya apa, Pak? demo program, mendemokan program, terus pembahasan bab 4, terus kemudian persiapan pembuatan program lanjutan gitu aja. Oke. Baik, Pak. Sip. Ke Pak Hatta Ya, udah makasih bimbingan banyak ya, belum? Pak, waktunya. Belum. Oh, belum ya. Belum, besok, Pak. Oke, sip lah. Rencananya besok. Ya. Oke, Nop. Ya udah ya, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Makasih. Sukses ya. Iya. Ya. Sehat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, sehat juga, Pak. Close ya. Iya.